Yang pertama yaitu, apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotipe urutan nukleotida. Pada salah satu untaian molekul DNA digunakan sebagai cetakan atau template untuk sintesis molekul RNA yang komplementer. Molekul RNA disintesis dalam proses transkripsi. Pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok molekul. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA. Yang ketiga, rRNA atau ribosom RNA. Selanjutnya, apa sih molekul mRNA, tRNA, dan rRNA? Untuk molekul mRNA adalah RNA merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya yaitu proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu. Yang kedua, molekul tRNA adalah yang RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein atau transaksi. Yang ketiga, molekul rRNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa komponen di dalam proses transkripsi. Yang pertama yaitu urutan DNA yang akan ditranskripsi atau cetakan. Yang kedua, enzim RNA polimerase. Yang ketiga, faktor-faktor transkripsi. Yang keempat, prekursor untuk sintesis RNA. Urutan DNA yang ditranskripsi adalah gen yang diekspresikan secara garis besar, yaitu gen dapat diberi batasan sebagai suatu urutan yang mengkode urutan lengkap asam amino, suatu polipeptida atau molekul karena tertentu. Selanjutnya, untuk mekanisme dasar sintesis RNA, transkripsi atau sintesis RNA dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mengendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. Yang kedua, penempelan faktor-faktor pengendali transkripsi menyebab terbentuknya kompleks parameter yang terbuka. Yang ketiga, RNA polimerase membaca cetakan atau DNA template dapat mulai melakukan peningkatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Yang keempat, setelah terjadi proses pemanjangan untaian hasil sintesis, selanjutnya diikuti dengan proses akhir. Sel jasad prokariot mempunyai struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariot. Pada jasad prokariot tidak ada struktur subselular dengan fungsi spesifik seperti yang dapat diamati pada sel eukariot. Sebagai contoh, pada jasad prokariot tidak ada struktur inti sel sehingga tidak ada pemisahan ruang antara molekul bahan genetik dengan peralatan seluler lainnya. Meskipun ada perbedaan fundamental dan dalam hal mekanisme transkripsi antara prokariot dengan eukariot, namun secara umum pola mekanisme sintesis RNA-nya serupa. Ada beberapa karakteristik kimiawi sintesis RNA pada prokariot dan eukariot dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prekursor. Untuk sintesis RNA adalah 4 macam ribonukleotida, yaitu 5-trifosfat, ATP, GTP, CTP, dan UTP. Pada RNA tidak ada timin. Yang kedua, reaksi polimerisasi karena pada prinsipnya sama dengan polimerisasi DNA, yaitu dengan arah 5-3. Yang ketiga, urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh cetakannya. Urutan DNA yang ditranskripsi nukleotida RNA yang digabungkan adalah nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Sebagai contoh, jika urutan DNA yang ditranskripsi adalah ATG,
maka urutan nukleotida RNA yang digabungkan adalah AUC. Yang keempat, molekul DNA yang ditranskripsi adalah molekul untaian ganda, tetapi yang berperan sebagai cetakan hanya salah satu untaiannya. Yang kelima, hasil transkripsi berupa molekul RNA untaian ganda. Selanjutnya, untuk organisasi gen pada prokariot. Gen-gen pada prokariot yang bertanggung jawab dalam jalur biokimia tertentu pada umumnya diorganisasikan. Dalam struktur operon, suatu operon adalah organisasi beberapa gen struktural yang ekspresinya dikendalikan oleh suatu parameter yang sama. Sebagai contoh adalah operon IAC, yaitu operonnya mengendalikan kemampuan metabolisme laktosa pada bakteri. Dalam operon IAC terdapat 3 macam gen struktur yang mengkode protein yang berbeda, yaitu yang pertama gen Z mengkode beta-lactosa, yang kedua gen Y mengkode permease, yang ketiga gen A mengkode transacetilase. Masing-masing gen struktur tersebut mempunyai kodon inisial awal dan kodon terminasi, tetapi ekspresinya dikendalikan oleh satu parameter yang sama. Pada waktu ditranskripsi operon IAC akan menghasilkan mRNA yang membawa kode-kode genetik untuk 3 macam polipeptida yang berbeda. Masing-masing polipeptida akan ditranslasi secara independen dari satu untaian mRNA yang sama. Dalam operon IAC terdapat 3 macam bidang struktural yang mengkode 3 macam enzim, yaitu beta-galaktosidase, permease, transacetilase. Ketiga gen struktural tersebut diatur ekspresinya oleh satu parameter yang sama. Operator adalah bagian dari parameter tempat penempelan protein yang dikode oleh gen I. Selanjutnya, struktur parameter pada prokariot. Parameter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktur dan terletak di sebelah hulu dari bagian struktural suatu gen. Bagian parameter adalah bagian gen tempat awal peletakan enzim RNA polimerase yang melakukan transkripsi bagian struktural. Parameter pada prokariot terdiri atas beberapa bagian penting yang sekuensinya selalu ada pada semua atau sebagian besar gen. Salah satu bagian penting parameter tersebut sebagai kotak Pribnow pada urutan nukleotida posisi 10 dan 35. Angka minus menyatakan letak suatu nukleotida di sebelah hulu dari titik awal transkripsi dan tidak ditranskripsi. Analisis terhadap 100 gen menunjukkan bahwa pada posisi 10 dan 35 terdapat urutan nukleotida konsumen sebagai berikut. Yang pertama, posisi 10 T89,A81 T50, A65, A65, T100. Untuk posisi 35, T85, T83, G81, A61, C69, A52. Angka mengikuti simbol, misalnya simbol T. Nukleotida tersebut menyatakan frekuensi persentase adanya nukleotida tersebut pada posisi spesifik di parameter. Gen struktural pada prokariot diawali dengan urutan ATG yang mengkode asam amino metionin. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa proses transkripsi tidak dimulai dari urutan ATG tersebut, tetapi pada beberapa nukleotida di sebelah hulu dari ATG. Ciri utama gen struktural pada jasad prokariot, khususnya gen struktural yang mengkode suatu polipeptida, adalah bahwa semua sekuens yang ada pada bagian ini, mulai dari sekuens inisiasi translasi ATG sampai kode terakhir sebelah kiri akhir translasi kode stop, yaitu TAA, TAG, TGA, akan diterjemahkan menjadi rangkaian asam-asam amino. Perlu dipahami
bahwa tidak semua gen mengkode urutan asam amino yang menyusun polipeptida atau protein. Oleh karena itu, secara garis besar, gen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, gen yang mengkode protein, yang kedua, yang mengkode RNA ribosom, yang ketiga, gen yang mengkode tRNA. Selanjutnya, struktur terminator pada prokariot. Terminator adalah bagian-bagian yang terletak di sebelah hilir dari gen struktural terminator, berfungsi untuk memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase agar menghentikan proses transkripsi. Proses terminasi transkripsi pada prokariot dapat dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama terminasi yang ditentukan oleh urutan nukleotida tertentu atau row independent. Yang kedua, terminasi yang diatur oleh suatu protein atau disebut dengan row dependent. Selanjutnya, untuk mekanisme transkripsi pada prokariot. Transkripsi pada dasarnya adalah proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Dalam proses transkripsi, hanya salah satu untaian DNA yang disalin menjadi urutan nukleotida. RNA dapat bersifat komplementer dengan urutan DNA cetakan atau DNA template, tetapi identik dengan urutan nukleotida. DNA pada urutan kode ini dapat ditempuh digambarkan dengan skema sederhana berikut. Dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Yang 5 ATG, GTC, CTT, TAC, TTG, TCT, GTA, dan TTT. Untuk yang ketiga, TAC, CAG, GAA, ATG, AAC, AGA, CAT, dan AAA. Pada prokariot, transkripsi dimulai dengan penempelan RNA polimerase holoenzim pada bagian promoter suatu gen. Pada awal penempelan RNA polimerase masih belum terikat secara kuat dan struktur promoter masih dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, RNA polimerase akan terikat secara kuat dan ikatan hidrogen molekul DNA pada bagian meter mulai terbuka. Setelah RNA polimerase menempel pada promoter, subnet delta melepaskan diri dari struktur boluenzim. Pelepasan subnet delta biasanya terjadi setelah terbentuk molekul RNA sepanjang 8-9 nukleotida. RNA polimerase inti yang sudah menempel pada promoter akan tetapi terikat sangat kuat pada DNA sehingga tidak lepas. Ikatan ini sangat penting dalam proses transkripsi, sebab jika ikatan tidak kuat maka RNA polimerase akan lepas belum transkripsi selesai. Cukup sekian saya sampaikan tentang materi ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.